Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang pertama kita ucapkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua pada saat ini alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari wabah yang pada saat ini masih melanda kita, melanda negeri kita, yaitu wabah Corona 19 yang menyebabkan kita harus tetap berada di rumah, bahkan ibadah pun harus dilakukan di rumah, termasuk ibadah-ibadah pada bulan Ramadan kali ini tahun 1441 Hijrah. Kita dengan segala keterbatasan dan darurat yang ada kita lakukan di rumah, tapi mudah-mudahan kita akan tetap mendapatkan keutamaan dan fadilah Ramadan, tentunya dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas satu tema, yaitu meraih Lailatul Qadar yang sebentar lagi akan kita jelang beberapa hari ke depan. Yang pertama, saya ingin membatasi saja. Yang pertama tentang waktunya, ini masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama bahwa kapan sebenarnya Lailatul Qadar ini turun. Di dalam beberapa keterangan memang, dan keterangan hadis ini kuat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam 21 bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa turun pada tanggal atau malam 23 Ramadan. Keterangan lain juga menyebutkan ada bahwa Lailatul Qadar turun pada tanggal atau malam 25 Ramadan, kemudian 27 Ramadan, dan juga ada yang mengatakan tanggal 29 Ramadan. Dan keterangan-keterangan itu semuanya kuat. Artinya keterangan itu sah dan berdasarkan hadis yang bisa diterima. Oleh karena itulah bahwa karena keterangan-keterangan tersebut, beberapa ulama membahas mana yang paling kuat. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak salah satu cara yang banyak dipilih oleh beberapa ulama, disebutkan ini bahkan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian imam-imam yang lebih kemudian seperti ada Imam Ibnu Hajar al-Husaimi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan lain sebagainya, termasuk juga Imam Abu Kilabah. Beliau menyimpulkan bahwa kalau kita mengambil jalan kompromi terhadap hadis-hadis tersebut, maka mau tidak mau harus dipahami bahwa Lailatul Qadar itu muntakilatun, mengatakan berpindah. Jadi berpindah dari satu tanggal ke tanggal lain di setiap tahun yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita menafikan beberapa rumus yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama, mengatakan kalau hari ini tanggal sekian turun Lailatul Qadar, hari ini tanggal sekian. Tetapi yang lebih aman dan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah adalah setiap malam yang ganjil kita melakukan dan berusaha sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saya tekankan ini yang dipilih oleh beberapa ulama dengan jalan mengkompromikan, atau dalam bahasa istilah ilmu hadis thariqatul jam'i, kompromikan hadis ini, dan hadis ini tidak bisa disepelekan satu sama yang lainnya.
Oleh karena itu, pilihlah dengan cara setiap malam yang ganjil khususnya, kalau bisa malah 10 hari terakhir itu tidak kita lewatkan untuk beribadah kepada Allah. Taruh saja kita sudah berada di malam-malam ganjil itu, apa yang mesti kita lakukan? Beberapa ulama memberi nasihat. Yang pertama sekali, jangan lewatkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Bahkan ada yang sampai menarik lebih awal, sholat maghrib pun ketika masuk malam-malam ganjil kita berusaha untuk sholat berjamaah. Bagaimana sekarang ini kita tidak bisa sholat di masjid karena ada masalah darurat, tidak diperbolehkan karena dalam keadaan wabah semacam ini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah berjamaah. Kita lakukan di rumah dengan keluarga, kita lakukan berjamaah di rumah, dan kita lakukan karena ada beberapa keterangan yang menyebutkan man sholal isya'a fi jama'atin ka'annama sholal laila nisfaha. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia telah berdiri sholat malam setengahnya. Wa man sholal fajro ka'annama sholla laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sudah bangun malam beribadah sepanjang malam penuh. Jadi lakukan sholat berjamaah khususnya isya dan subuh. Kemudian yang kedua, lakukan sholat malam, sebut qiyamul lail. Nah, masalahnya gimana kalau kita sudah melakukan sholat tarawih? Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Bahkan beberapa ulama mengatakan Rasulullah tetap melakukan sholat tahajud di waktu Ramadan. Cuma tentu catatannya tidak boleh melakukan witir 2 kali. Kalau sudah witir dengan tarawih, maka kita sholat malam nanti tidak ditutup atau diikuti dengan sholat witir lagi. Jadi sholat malam dilakukan berapa sekuatnya, sebanyak-banyaknya. Silahkan. Jadi tidak ada batasan berapa, yang jelas lakukan dengan baik, walaupun tidak banyak. Dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Yang mudah-mudahan dengan cara ini kita layak mendapatkan anugerah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya yang ibadah yang perlu dilakukan adalah tilawat Al-Qur'an. Itu yang bagi orang-orang yang mampu membaca Al-Qur'an bisa membuat jadwal sendiri. Ada yang terbatas tidak bisa membaca Quran, bisa mengulang-ulang hafalan Qur'annya. Pasti ada beberapa surat Quran yang dihafal untuk sholat, diulang-ulang, atau mendengar, menyimak bacaan Quran orang lain. Mendengarnya, paling tidak. Ya, kalau bisa ini memang kita harus punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, supaya kita bisa tilawat secara mandiri. Yang selanjutnya adalah melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan yang lain. Bisa melakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Ada kalimat-kalimat yang disukai, kalimat yang biasa kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang. Bisa istighfar. Kemudian yang lainnya adalah berdoa. Dan doa yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika menyampaikan pertanyaannya, kalau ya Rasulullah, seandainya saya berada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, bacalah doa yang doanya sangat terkenal, yang sudah insya Allah kita hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah itu saja doanya? Tentu bukan. Bukan itu saja, karena malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan tentang beberapa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentang disebutkan di dalam beberapa keterangan tentang rezekinya, tentang bahagia dan sedihnya, tentang mati dan hidupnya, dan tentang lain-lain. Oleh karena itu tentu kita boleh berdoa dengan meminta ketentuan-ketentuan Allah yang baik bagi kita.
Dan mudah-mudahan doa ini menjadi ketetapan Allah dan menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Yang selanjutnya disebutkan bahwa di samping amaliyah badaniyah ada amaliyah yang lain, yaitu yang dianjurkan adalah banyak bersedekah. Karena beberapa keterangan menyebutkan Rasulullah ini adalah disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah azwadun nas wa ajwadu makana fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, sangat baik, dan dia atau beliau lebih baik lagi keadaannya, kedermawannya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya ada beberapa, tentu banyak yang bisa kita sebutkan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Bisa dengan cara langsung membantu orang lain dan lain sebagainya pada siang harinya, berusaha menjadi tetangga yang baik dan lain sebagainya, membantu orang baik dengan harta ataupun dengan tenaga, dengan pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita memilih amalan-amalan yang memungkinkan, sekali lagi catatnya, memungkinkan kita dipandang layak oleh Allah sebagai hamba yang layak mendapat anugerah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi harapan hampir seluruh umat Islam tentunya, berharap pada tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan kepada kita semua Lailatul Qadar sehingga kita bisa lebih baik lagi menjadi hamba Allah untuk kebaikan kita di akhirat maupun di dunia. Dan tentu saja semua ini akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping kita ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, boleh kita menyelipkan harapan. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi kita dari bahaya-bahaya yang sedang mewabah pada saat ini di negeri kita. Sekali lagi mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas keseharian maupun ibadah sebagaimana sebelum terjadi wabah. Demikian para hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hidayat menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.